Saya akan menghitung zakat pertanian. Seorang petani saat panen sawahnya menghasilkan 1 ton padi. Jika petani mengolah sawahnya menggunakan pupuk, berapa banyak zakat yang harus dikeluarkan? Jawabannya, diketahui bahwa nisab hasil pertanian adalah 5 wasak atau setara dengan 750 kilo. 750 kilo beras. Nah, di sini petani mendapatkan atau menghasilkan 1 ton padi. 1 ton padi itu sama dengan 1000 kilo. Jadi seorang petani ini telah terkena nisab yang sudah diperhitungkan. Nisabnya, nah, jika kadar hasil pertanian jika diairi dengan air hujan itu 10%. Di sini seorang petani mengolah sawahnya menggunakan pupuk, artinya ada biaya tambahan. Berarti kadar hasil pertaniannya akan dikali 5%. Jadi perhitungannya 5/100 dikali 1000 sama dengan 50. Jadi banyak zakat yang harus dikeluarkan dari hasil panen 1 ton adalah 50 kg. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menghitung zakat emas. Bu Yunita memiliki emas yang tersimpan sebanyak 100 gram. Maka zakat yang harus dikeluarkannya adalah nisab zakat emas adalah 85 gram. Jadi jika emas sudah mencapai 85 gram, maka terkena kewajiban untuk berzakat. Di sini Ibu Yunita emasnya sudah tersimpan sebanyak 100 gram, maka Ibu Yunita sudah terkena kewajiban untuk membayar zakat. Nah, misalnya harga emas 800.000 per gram, maka 100 gram senilai 80 juta rupiah. Dengan begitu zakat emas yang harus dikeluarkan Bu Yunita adalah 2,5% dikali 80 juta rupiah. 2,5/100 dikali 80 juta sama dengan 2 juta. Jadi zakat emas yang harus dikeluarkan Bu Yunita adalah 2 juta rupiah. Selanjutnya menghitung zakat profesi. Seorang berprofesi guru PNS yang telah sertifikasi dapat menyisihkan rata-rata 5 juta rupiah per bulan. Dari penghasilannya, berapa zakat profesi yang harus dikeluarkan? Nisab zakat profesi adalah 4.176.000. Nah, jika seorang guru penghasilan per bulan telah mencapai 4.176.000, maka berkewajiban untuk berzakat. Dan di sini seorang guru PNS gajinya per bulan 5 juta, maka dia sudah terkena kewajiban untuk berzakat. Dengan demikian, zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari gaji pokok. Perhitungannya sebagai berikut. Jumlah penghasilan selama 1 tahun adalah 5 juta dikali 12 sama dengan 60 juta. 2,5% dikali 60 juta sama dengan 1.500.000. Jadi zakat profesi yang harus dikeluarkan seorang guru PNS adalah 1,5 juta rupiah. Baiklah, untuk menyelesaikannya, sebelum menyelesaikannya kita harus mengetahui bagian-bagian dari ahli waris yang ditinggalkan. Yang pertama, suami mendapat bagian 1/4 karena dia mempunyai anak. Kemudian ibu mendapat bagian yaitu 1/6, dan anak laki-laki ini karena hanya sendiri yaitu sisa dari suami dan ibu. Pertama, kita membuat lambang yaitu S dan I. S yang berarti suami, I yaitu ibu. 1/4. Kita menggunakan kelipatan KPK yaitu 4, 8, 12. Kemudian dari ibu kita menggunakan KPK yaitu 6, 12. Kenapa kita hanya stok ke 12? Karena sama-sama 12, jadi kita ambil penyebutnya sama-sama 12. Kemudian 3, karena 3 angka, jadi 3/12 dikali harta waris yang ditinggalkannya yaitu 100
yang hasilnya Rp37.500.000. Kemudian yang dari ibu yaitu menggunakan 2/12 dikali dengan harta waris yang ditinggalkan yaitu 150 juta, yang artinya ibu mendapatkan warisan 25 juta. Dari hasil suami dan ibu kita jumlahkan mendapatkan Rp62.500. Sisa dari Rp62.500 ini hak milik dari seorang anak laki-laki karena dia hanya sendiri saudaranya, jadi hak sepenuhnya mendapatkan dari seorang anak, sisa dari harta waris pembagian suami dan ibu. Jadi 150 juta dikurangi dengan hasil jumlah dari seorang ibu dan seorang suami, yaitu mendapatkan Rp87.500. Penyelesaiannya dapat disimpulkan bahwa seorang suami mendapatkan harta warisan sebesar Rp37.500 dan seorang ibu mendapatkan hasil waris yaitu Rp25 juta dan anak laki-laki yaitu asobah, sisa dari seorang suami dan seorang ibu yaitu mendapatkan Rp87.500. Begitulah cara penyelesaian pembagian ahli waris. Baiklah, di sini kami akan mempraktekkan cara memandikan si mayat. Di sini kami menggunakan mayat laki-laki. Alat yang diperlukan pertama sarung tangan, kemudian air. Air di sini berfungsi untuk yang pertama air biasa, yang kedua air sabun, dan yang ketiga air mandi. Tidak lupa juga dengan air wudhu yang terakhir. Baiklah, kemudian tidak lupa kita siapkan handuk untuk mengeluarkan si mayat nanti. Terus yang pertama-tama kita harus menginjakkan si mayat. Fungsi kain ini agar si mayat auratnya tidak kelihatan. Caranya kita menggosokkan bagian mulut si mayat sambil dilumuri bawah. Kita gosok-gosok bagian gigi, mulut, mata, bagian ketiak, dan bagian pusar. Jangan sampai kelihatan kemaluannya. Semuanya dibersihin. Kemudian angkat kepalanya agak lebih tinggi agar semua kotoran yang ada di dalam perut si mayit keluar. Jadi semua kotorannya harus dikeluarkan di dalam tubuh si mayit sambil dilumuri air. Kemudian untuk yang kedua kita sirami menggunakan air kapur bawah hingga ke ujung kaki. Untuk yang ketiga kita mewudukan si mayit. Wudhu di sini sama seperti halnya wudhu kita pada umumnya, yaitu pertama dari arah mukanya kita wudukan pelan-pelan, kemudian ke arah tangannya dari sebelah kanan ke sebelah kiri sebanyak 3 kali, bagian rambut, telinga, dan kaki. Baiklah, setelah selesai kita memandikan, kita angkatkan basahannya untuk menutup pakai handuk agar auratnya tetap terjaga dan tidak kelihatan sama orang lain. Jadi beginilah kurang dan lebihnya cara memandikan mayat si laki-laki. Cara mengkampanye jenazah dengan baik dan benar. Di sini kami mengambil jenazah laki-laki. Yang pertama-tama yang harus dipersiapkan yaitu tali untuk mengikat, kemudian kain untuk menutupi sebagai kain kafan. Di sini kami menggunakan 5 tali, yang mana fungsinya tali pertama untuk mengikat bagian kepala, ujung kepala, yang kedua untuk mengikat bagian leher, kemudian yang ketiga untuk mengikat bagian perut, dan yang keempat mengikat bagian lutut, dan yang terakhir itu ada yang kelima untuk mengikat bagian ujung kaki. Baiklah, ini untuk tali pertama yaitu bagian ujung kepala, tali kedua untuk bagian leher, tali ketiga untuk bagian perut, tali keempat untuk bagian lutut, dan tali terakhir untuk bagian ujung kaki.
mengambil 3 kain. Yang fungsi kain pertama yaitu banyakin ke sebelah kanan. Jadi untuk kain pertama ini diperbanyakin untuk sebelah kanannya.